Selamat pagi jelang siang dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh mendekat dengan mikrofon dokter? Baik, siap. Sehat ya dokter Citra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah siap. Perjalanan aman dokter menuju RR ini tadi? Aman, lancar. Alhamdulillah siap. Tetangga, dekat. Betul, dekat banget begitu ya. Dokter Citra, kita pagi ini akan membahas tentang dampak dan perawatan kehilangan gigi. Seberapa besar sih dok dampaknya? Monggo dokter Citra. Iya, terima kasih. Kehilangan gigi ini sebetulnya merupakan akibat ya yang ditimbulkan atas berbagai macam permasalahan yang memang muncul pada kondisi di rongga mulut pasien. Jadi awal mula itu bisa berasal dari lubang gigi. Lubang dulu awalnya ya dok ya. Jadi gigi itu memang ada potensi untuk terjadinya lubang ketika ada sisa makanan yang menempel dan kemudian ada keterlibatan dari mikroorganisme. Sehingga ini akan merusak struktur jaringan keras dari gigi. Awal mulanya gigi ini akan berlubang, kemudian lama-kelamaan terus berkembang, lapisan demi lapisan gigi itu terkikis dan lama-kelamaan mungkin akan bisa mengenai ke syaraf gigi. Jadi struktur paling dalam dari gigi itu sendiri. Baik siap. Nah, ketika sudah sampai pada struktur yang paling dalam dari gigi ini bisa juga akan melibatkan jaringan di sekitar gigi. Sehingga akibatnya mungkin sudah mengalami kerusakan yang parah dan pada akhirnya akan berakhir pada suatu kondisi di mana kita akan kehilangan gigi kita. Wah, jadi jangan sepelekan yang namanya kondisi gigi berlubang betul dokter. Ya. Ini apakah terjadinya itu hanya kepada orang dewasa kah atau ini beresiko terhadap semua usia dokter? Lubang gigi ini sebetulnya bisa untuk semua usia, bisa beresiko pada semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai dengan lansia. Oh, lansia juga bisa ya dokter ya? Iya. Oke, siap. Nanti ketika kita mungkin ada para pendengar kita ini dokter yang mengalami kondisi gigi berlubang ini agar kemudian tidak semakin memperparah kondisinya, apa saja step-step yang perlu dilakukan dokter? Mungkin selain dari lubang gigi itu juga ada karang gigi ya, karang gigi. Jadi yang perlu diperhatikan juga selain karang gigi itu ada juga yang disebut sebagai kondisi kegoyangan gigi yang diakibatkan oleh penumbuhan dari karang gigi ini di sekitar leher gigi. Nah, untuk mencegah ini selain dari lubang dan karang gigi itu kita perlu memperhatikan habit atau kebiasaan dari pemeliharaan jaringan gigi dan mulut kita melalui tindakan yang pertama, yang paling sederhana itu adalah sikat gigi. Nah, sikat gigi itu perlu diperhatikan bahwa paling tidak satu hari itu kita sikat gigi sebanyak 2 kali. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Dan yang paling penting itu adalah waktunya. Jadi setelah sarapan pagi, kemudian malam sebelum tidur. Itu adalah waktu-waktu yang paling penting tepat untuk kita melakukan sikat gigi dalam sehari. Baik. Pagi harinya adalah setelah sarapan ya dokter ya. Kemudian malam sebelum tidur itu harus sikat gigi. Siap dokter. Ketika terjadi gigi yang hilang dalam mulut kita begitu dokter, itu apakah nanti akan mempengaruhi kondisi gigi yang lain, entah itu bergeser atau bagaimana dokter? Iya betul sekali. Jadi dampak dari kehilangan gigi itu adalah yang pertama pastinya dampak secara psikologis karena pasti akan sangat mengganggu penampilan. Baik. Terutama kehilangan gigi itu jika terjadi di anterior atau gigi depan kita. Nah, mungkin kalau usia anak-anak gitu ya, kita lihat gigi ompong itu masih imut, lucu gitu ya kalau anak-anak ya. Tapi kalau sudah dewasa, lansia, ketika itu sudah terjadi kehilangan gigi di gigi depan, pasti akan sangat mengganggu psikologis dan akan sangat terganggu penampilannya. Baik, itu kalau di depan dokter yang kelihatan gitu ya. Yang kelihatan. Terus kemudian ada juga yang dipengaruhi oleh kehilangan gigi depan itu adalah pengucapan. Pengucapan kita, berbicara kita itu akan terganggu gitu ya, dok? Artikulasi bicara. Karena ada huruf-huruf tertentu yang memang ketika kita mengucapkan itu membutuhkan keberadaan dari gigi di depan. Baik. Oleh seseorang. Artinya secara estetik juga akan ada perubahan ya dok ya. Terus juga secara pengucapan juga akan ada terganggu ya dok. Bagaimana jika posisi gigi yang hilang itu ada di dalam dokter, yang tidak nampak dokter? Artinya secara artikulasi itu juga. Yang hilang adalah gigi dalam, biasanya yang terganggu adalah fungsi pengunyahan. Fungsi pengunyahan. Kita makan pasti sudah tidak bisa semaksimal ketika gigi kita utuh dan masih lengkap ya. Pasti akan terganggu nafsu makannya. Pengunyahan itu menjadi kesulitan karena sebetulnya secara ideal ngunyah itu adalah pada 2 sisi.
Misalkan yang hilang itu ada di sisi kanan saja, itu akan jadi kondisi yang tidak baik. Ada kondisi di mana di belakang ini ya, di depan telinga itu ada yang kita sebut sebagai sendi pengunyahan. Nah, kalau kita mengunyah tidak dengan dua sisi, hanya salah satu sisi saja, itu akan menyebabkan gangguan pada sendi pengunyahan kita. Baik, dokter. Jadi untuk orang-orang yang mungkin terbiasa mengunyah di kanan aja atau di kiri aja, ini sarannya gimana, dokter? Nah, itu sebaiknya dilakukan rehabilitasi menggunakan gigi tiruan, sehingga kadang pasien itu kan begini ya, datang itu kita suggest untuk melakukan sebuah perawatan untuk penambalan gigi, terus kemudian apapun direstorasi supaya gigi itu kembali. Kadang ada yang merasa ya sudah, ini saya nggak telaten gitu ya, ini yang penting ini bisa sembuh, tidak perlu kembali lagi, dan mengambil solusi adalah dicabut gitu kan. Nah, padahal pada saat kita melakukan sebuah pencabutan itu ada konsekuensi untuk segera mengganti dengan gigi tiruan. Jadi ada konsekuensi segera setelah kita melakukan pencabutan gigi, kita harus segera menggantikan gigi yang hilang itu dengan gigi yang baru, dengan gigi palsu istilahnya. Baik. Artinya pencabutan ini bukan solusi yang akan selalu diberikan ya, dokter, ketika kondisi gigi kita terganggu ya, dokter ya? Ya, memang banyak kasus itu ada yang indikasinya untuk ke arah penambalan, itu masih bisa dilakukan untuk tambal menambal, kemudian dirawat akarnya, dipertahankan, itu mungkin lebih baik untuk dilakukan. Kecuali memang ada kondisi di mana gigi itu indikasinya memang ke arah pencabutan. Contohnya gigi itu sudah infeksi berulang kali, tidak sembuh-sembuh ketika ditambal, atau sudah dilakukan perawatan saluran akar tapi kemudian masih tetap bengkak, infeksi yang berulang. Memang gigi yang seperti ini indikasinya adalah untuk dicabut. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, ketika pencabutan itu kita putuskan untuk dilakukan, maka perlu ada konsekuensi untuk segera merehabilitasi dengan gigi tiruan. Dan itu kalau misalnya dari durasi waktu, apakah memang harus segera atau mungkin masih ada masa recovery atau bagaimana, dokter? Ya, sebaiknya sesegera mungkin, karena ada dampak satu lagi dari kehilangan gigi tiruan, dari gigi yang hilang ya. Gigi yang hilang itu ketika memang itu ada ruang kosong di sana, maka bisa menyebabkan juga pergeseran dari gigi sebelah menyebelahnya, berubah posisi. Karena ketika ada ruang kosong, gigi sebelahnya itu akan bergeser, menempati ruang kosong itu. Akibatnya apa? Miring, kemudian gigi antagonisnya, gigi lawannya di atas atau di bawahnya di area yang kosong itu bisa modot, lama-lama turun, mengisi ruang kosong itu. Dan ketika ada pergeseran gigi seperti ini, itu akan menyebabkan kontak yang tidak baik antara gigi satu dengan yang lainnya. Istilahnya gigi kita itu jadi berantakan ya posisinya. Nah, gigi yang berantakan ini nanti itu akan menjadi faktor resiko mudah untuk melekat sisa makanan di sana dan sulit untuk dibersihkan. Siap. Sehingga kenapa sering kali kita dengar ya pasien itu mengeluh, "Dok, kenapa saya dicabut satu gigi tapi kok ternyata gigi yang lain ini jadi nular, ikut lubang juga, kok jadi lama-lama ikut goyang juga." Karena memang ada dampak dari kehilangan satu gigi saja, itu akan menyebabkan perubahan dari posisi-posisi gigi itu tadi. Satu saja ya, Dok? Satu saja itu hilang, pasti akan menyebabkan pergerakan dari gigi di sebelah menyebelahnya dan gigi di lawannya, di atas atau di bawahnya. Siap. Kalau untuk anak-anak ini kan proses tumbuh giginya kan cukup lumayan memakan waktu ya, dokter ya. Ketika mereka gigi susunya udah tercabut, apakah juga perlu dilakukan intervensi yang sama, dokter? Nah, kalau untuk anak-anak ini kondisi yang khusus. Jadi ketika ada kehilangan gigi, kalau itu kehilangan giginya adalah gigi yang susu, gigi yang sementara, maka seiring berjalannya waktu dengan pertumbuh kembangannya, pada usianya dia akan memiliki gigi yang baru yang memang itu adalah gigi permanennya, yang akan menggantikan gigi susunya. Tapi ketika ini yang hilang adalah gigi permanennya, kalau anak-anak ini biasanya gigi permanen yang muda ya, yang usianya memang baru saja tumbuh. Sering kali juga ada beberapa kasus itu mengalami sudah kehilangan gigi pada permanen mudanya. Nah, kalau pada kondisi yang demikian itu juga diperlukan untuk memikirkan bagaimana ruangan yang ada itu bisa dipertahankan pada kondisi anak-anak. Karena ruangan itu akan digunakan sebagai ruangan yang akan memicu tumbuh kembang dari rahang. Kalau rahangnya tidak bisa berkembang dengan baik, maka nanti gigi penggantinya itu akan dalam posisi yang berantakan. Gingsul, kemudian tidak rapi. Itu salah satu juga yang ditimbulkan dari kehilangan gigi pada anak-anak.
Baik, siap. Tapi kalau untuk anak-anak selama itu adalah gigi susu tadi ya dokter ya, itu masih bisa dikondisikan ya dokter ya? Masih bisa, akan ada penggantinya. Karena langsung tumbuh penggantinya, jadi nggak akan ada pergeseran ya dokter ya? Dari dilihat periode pertumbuh kembangannya. Kalau itu di masa yang memang sudah dekat dengan gigi permanennya akan tumbuh, insya Allah aman. Tapi ketika itu masih jauh, jadi misal di usia 8 tahun terus sudah kehilangan gigi, sedangkan gigi penggantinya baru tumbuh di usia 12 tahun. Nah, ini kan masih lama. Nah, itu kita bisa menggunakan sebuah alat untuk mempertahankan ruangan itu supaya gigi sebelahnya tidak ikut geser. Baik, siap, cukup jelas sekali. Kemudian dokter, tentang kesehatan gusi saat gigi di posisi gusi tersebut tercabut, ini apakah juga akan terpengaruh dokter? Gusi di area yang ditinggalkan ditinggalkan oleh gigi. Tentu setelah gigi ini lepas, yang tersisa di sana adalah tulang dan jaringan lunaknya. Ada tulang yang memang masih dibungkus dengan gusi atau jaringan lunak yang memang akan melingkupi. Nah, ini tentunya akan menjadi tumpuan ya setelah gigi itu hilang, kita makan pasti akan bersentuhan langsung dengan area yang kosong ini. Ya, dok, ya? Dan itu memang akan riskan menyebabkan sebuah infeksi, iritasi di sana. Jadi sebaiknya ketika pasien baru saja ini mungkin baru saja dalam kondisi cabut gigi, ini solusi yang diberikan agar tetap bisa makan dengan aman tanpa menimbulkan luka pada gusi. Ini apa saja dokter yang disarankan dokter? Iya, mungkin ketika setelah pencabutan ya, misal cabut itu di sisi kanan, maka makan akan diarahkan kepada sisi yang berlawanan. Kiri yang akan digunakan makan selama menunggu sampai penyembuhan dari tulang bekas pencabutan itu selesai recovery. Baik, siap. Dan gusinya tadi juga dalam kondisi yang aman tadi ya dokter ya. Nah, untuk penggantian gigi yang sudah tercabut tadi dokter, ini biasanya apa saja yang digunakan untuk menggantikan? Kalau saya tahu kan biasanya gigi-gigi buatan begitu ya dokter. Ini apakah bahan-bahannya itu sama atau bagaimana dokter? Jadi mengenai perawatan gigi tiruan ya. Gigi tiruan, jadi perawatan gigi yang hilang itu mengarah kepada penggantian area yang kosong itu dengan bentukan gigi yang kita sebut sebagai gigi tiruan. Nah, ini bisa menggantikan satu, beberapa, atau keseluruhan gigi. Jadi seseorang itu hilang gigi tidak hanya satu, mungkin bisa dua atau beberapa dalam satu rahang, bahkan semua gigi hilang. Jadi hanya tersisa tinggal tulangnya saja. Itu ada biasanya pada kondisi di usia yang lansia ya. Itu sangat mungkin terjadi untuk kehilangan keseluruhan giginya. Nah, ketika ini terjadi kehilangan gigi, maka akan digantikan dengan apa yang kita sebut dengan gigi tiruan. Gigi tiruan sendiri itu ada dua jenis secara garis besar. Yang pertama gigi tiruan yang lepasan. Nah, yang lepasan ini lepas pasang begitu ya dokter ya? Yang lepasan ini bisa dilepas dan dipasang oleh pasien. Jadi pasien sendiri bisa melepas dan memasang ini untuk digunakan kemudian dibersihkan. Nah, gigi tiruan lepasan ini itu ada dua jenis. Yang pertama gigi tiruan sebagian lepasan, jadi hanya menggantikan beberapa saja yang hilang. Bagian yang hilang. Atau gigi tiruan yang secara full menggantikan secara keseluruhan gigi yang hilang pada satu rahang. Nah, bahannya yang lepasan ini bisa dari bahan akrilik. Biasanya kalau dari bahan akrilik itu ketika masih ada gigi penyangga di sekitarnya, kita tambahkan kawat untuk memasangkan itu supaya lebih erat. Kemudian ada juga yang dari bahan metal, kerangka logam. Itu juga bisa dibuatkan untuk gigi tiruan yang lepasan. Gigi tiruan yang lepasan ini memang dari sisi pemeliharaannya itu membutuhkan ketelatenan ya. Karena memang setelah makan sebaiknya dilepas, kemudian dibersihkan, kemudian dipasang lagi. Malam tidur itu tidak boleh dipakai. Jadi malam tidur itu dilepas, disimpan pada udara yang terbuka, kemudian bangun tidur pagi harus dipasang lagi. Nah, ini kondisi yang memang menuntut untuk pasien supaya lebih disiplin ya dok ya, untuk menggunakan gigi tiruan yang lepasan ini. Tapi ada juga gigi tiruan yang sifatnya cekat. Yang cekat ini menempel secara permanen di gigi, tidak bisa dilepas dan dipasang oleh pasien. Tapi oleh dokter gigi bisa ya. Bisa jika ada kelainan sesuatu lain hal yang perlu diperbaiki bisa ditangani. Tapi untuk pasien ketika gigi tiruan ini cekat tidak bisa melepas pasang sendiri. Nah, ini contohnya itu ada yang kita sebut gigi tiruan jembatan. Gigi tiruan jembatan itu gigi tiruan yang dipasangkan di area gigi yang hilang dengan melibatkan gigi di sebelah menyebelahnya. Jadi gigi di sebelah-sebelahnya ketika masih ada, ini dilakukan pengasahan. Dikecilkan ukurannya, kemudian dipasang mahkota selubung yang nanti akan digandengkan secara bersamaan.
Oh, baik. Jadi minimal ada 3 unit gitu ya jembatan. Nah, ini permanen. Jadi nanti akan dipasangkan secara permanen di gigi pasien. Baik, siap. Itu untuk gigi tiruan jembatan. Untuk 2 jenis gigi tiruan tadi, dokter, ini seperti apa pasien kemudian bisa memilih di antara keduanya? Apakah ada kondisi medis khusus? Kalau pasien A bisa pakai yang lepasan, pasien B kayaknya harus yang cekatan. Iya, gitu, betul dokter. sekali. Kalau pasien ingin memilih yang cekat, ini harus memastikan bahwa gigi penyangga di sekitarnya itu dalam keadaan yang prima. Oh, baik, yang baik. Tidak berlubang, kemudian tidak goyang. Ya, sehingga memang akan bisa dipastikan menjadi gigi penyangga yang kuat untuk menyangga gigi tiruan yang akan ditopangnya. Baik, baik, siap. Itu untuk yang cekat tadi ya, Dok ya. Iya. Untuk yang satunya lagi, ini artinya kondisi pasien yang bisa lepas pasang. Yang lepas pasang itu juga sama, harus memperhatikan gigi-gigi yang ada di sekitarnya, karena memang nanti akan ada kawat yang juga menempel ya pada gigi-gigi yang tersisa. Sebetulnya sama, hanya saja memang melihat dari efisiensi dan efektivitasnya. Ketika pasien ingin menggunakan gigi tiruan yang lebih nyaman, mungkin pilihannya adalah kepada yang gigi tiruan yang cekat. Itu saja. Kalau untuk kondisi tertentu itu baik kasus saja ya, ketika memang banyak gigi yang hilang, kemudian memang membutuhkan penggantian yang cukup banyak. Kalau itu memang dengan gigi tiruan yang cekat, kita harus memperhatikan bahwa satu dengan yang kanan lainnya kirinya harus ada gigi prima tadi ya, Dok. Ya, harus memang di sekitar area yang hilang itu harus ada gigi yang cukup bisa kuat menopang. Kalau misalnya jumlahnya banyak kan nggak bisa bikin jembatan, istilahnya gitu ya, dokter ya. Kalau jumlahnya cukup banyak, kalau lebih banyak yang hilang daripada yang tersisa, mungkin jembatan menjadi tidak bisa diterapkan di sana. Baik, siap. Dokter, ada istilah implan gigi. Apakah ini juga pemasangan gigi pasang gitu, Dok? Implan gigi betul. ini. Implan gigi itu adalah gigi tiruan cekat. Jadi tadi selain jembatan itu ada implan gigi. Nah, implan gigi bedanya dengan jembatan. Ketika jembatan tadi itu kita membutuhkan gigi sebelah menyebelahnya untuk kita asah, dikecilkan menopang. Tapi kalau implan itu tidak perlu. Jadi implan itu betul-betul hanya dipasangkan pada area gigi yang hilang. Jadi dengan prosedur bedah, tulang itu istilahnya kita bur ya, kita masukkan implan di sana, ditanam, kemudian baru mahkota itu langsung ditempatkan pada area yang kosong itu tadi. Jadi keunggulannya memang tidak melibatkan gigi sebelah menyebelahnya untuk diasah. Kalau jembatan kita perlu gigi sebelah menyebelahnya untuk diasah, dikecilkan. Baik, itu bedanya implan dengan yang cekat tadi ya, Dok ya? Implan dengan yang jembatan itu. Yang jembatan tadi, siap. Nah, untuk perawatannya, kalau gigi lepasan kan tadi enak ya, Dok, bisa dilepas kemudian dibersihkan ya, Dokter. Untuk kedua jenis gigi pasangan yang tadi, untuk perawatannya seperti apa, Dokter? Untuk pemeliharaannya ya, supaya memang kondisi gigi ini, karena bagaimanapun gigi tiruan itu buatan manusia ya. Gigi asli saja bisa rusak. Betul. Apalagi ini gigi tiruan. Jadi memang setelah pemasangan gigi tiruan, pasien itu harus berkomitmen untuk bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, kalau untuk yang lepasan tadi, pemeliharaannya, pembersihannya adalah cukup dibersihkan di air mengalir, kemudian menggunakan sabun cuci piring itu, Sunlight dan lain-lain itu bisa itu dipakai. Jadi malah tidak menggunakan pasta gigi ya, karena pasta gigi itu sifatnya abrasif. Dia akan mengikis lapisan dari gigi tiruan itu, sehingga sebaiknya menggunakan sabun cair itu saja di bawah air mengalir. Itu saja pemeliharaannya. Jadi setelah makan itu dibersihkan, dipakai lagi, malam itu dilepas. Tapi kalau yang gigi tiruan cekat, karena itu sudah tertanam dalam rongga mulut kita, kita membersihkannya sama seperti sikat gigi biasa. Siap, Dokter. Karena kalau yang tadi lepasan itu kan bahan dasarnya juga akrilik ya, Dokter ya. Ini kan plastik begitu ya. Yang tentu saja nggak perlu pakai odol tadi ya, Dok ya, cukup dengan sabun pembersih biasa saja bisa digunakan begitu. Nah, untuk faktor resiko dari beberapa jenis gigi tiruan ini yang paling disarankan itu yang mana ini, Dokter Citra? Kalau yang paling disarankan itu memang sebetulnya kalau melihat dari kasusnya ya, ketika memang sesuatu kondisi di rongga mulut pasien itu memungkinkan untuk digunakan gigi tiruan yang cekat, mungkin prioritas pertama kalau dari sisi kenyamanan itu di gigi tiruan yang cekat, karena bagaimanapun ini dipakai itu sudah sesuai seperti kondisi gigi dan mulut kita. Mungkin masa adaptasi pasien juga tidak lama. Begitu dipasangkan itu biasanya adaptasi hanya sekitar 3-7 hari. Setelah itu sudah berasa seperti gigi
aslinya sendiri. Oh baik, baik. Itu kalau gigi tiruan yang cekat. Jadi mungkin bergantung dari kenyamanan saja. Kalau ketika yang lepasan itu masa untuk adaptasi dari pasien itu bisa lebih panjang daripada yang cekat. Karena bagaimanapun tidak selamanya berada dalam rongga mulut kita. Pada saat dibersihkan itu dilepas, malam tidur dilepas, sehingga masa untuk adaptasi itu bisa lebih panjang dibandingkan yang cekat. Baik, siap. Dan memang keberhasilan dari perawatan gigi tiruan yang lepasan ini sangat bergantung juga dari pasien. Jadi bukan berarti gigi itu sudah jadi dan dibawa pulang oleh pasien itu sudah selesai perawatannya. Itu malah justru masuki masa adaptasi untuk memulai perawatan itu sendiri. Baik. Jadi harus bisa menerima itu, beradaptasi dengan baik dengan gigi tiruannya, baru itu akan berfungsi dengan optimal di rongga mulut pasien. Siap. Ada pasta gigi khusus nggak dokter untuk gigi cekatan tadi dan atau yang implan tadi dokter? Pasta gigi saya rasa sama semua ya, karena sebetulnya sikat gigi itu bukan faktor kimianya yang kita perhatikan, justru mekanisnya. Yang penting adalah bagaimana gerakan kita pada saat sikat gigi, kemudian arah dari sikat gigi itu sendiri dan frekuensinya. Lebih kepada itu. Kalau pasta gigi insya Allah sama semua. Baik. Artinya untuk para pasien yang menggunakan gigi cekatan atau implan tadi juga nggak perlu khawatir ya, karena perawatannya kan beda ya dokter ya, dengan yang jenis lepasan tadi ya dokter ya. Baik, siap. Nah ini untuk pasien yang menggunakan kawat gigi, ini kan biasanya juga ada beberapa bagian dari gigi yang dicabut, iya nggak sih dok? Oh iya, untuk ini ya perawatan orto ya. Orto atau perawatan untuk merapikan gigi dengan menggunakan behel. Biasanya beberapa kasus itu memang memerlukan pencabutan. Dan ini memang pencabutan terkhusus di kasus ini itu adalah pencabutan yang memang dikondisikan. Karena apa? Pada saat perawatan orto itu ada kebutuhan ruang. Ketika kebutuhan ruang ini memang cukup besar yang dibutuhkan, maka ada indikasi untuk salah satu atau salah dua dari gigi di dalam satu rahang itu perlu dilakukan pencabutan. Tapi tidak semua kasus itu akan dilakukan pencabutan untuk orto. Kalau kekurangan tempatnya itu hanya sedikit, mungkin tidak perlu sampai pencabutan gigi. Oh, tidak semua, artinya dalam kondisi untuk pemasangan behel tadi harus dilepas, nggak semua ya dokter ya? Semua. Kalau memang dirasa itu bisa lebih dari mungkin 4 mili gitu ya, memang kekurangan ruangnya itu cukup besar, itu memang akan dilakukan pencabutan. Tapi sebetulnya tidak perlu khawatir, karena pencabutan yang dilakukan oleh perawatan orto ini adalah untuk keperluan mencari ruang, dan ruang itu nanti akan digunakan untuk merapikan gigi. Jadi gigi yang sudah berdesakan itu ketika ada ruang kosong, maka ini akan dimanfaatkan untuk meratakan gigi. Dan ruang kosong itu akan hilang setelah perawatan orto selesai. Jadi tidak akan terjadi istilah kondisi kehilangan gigi yang tadi indikasi untuk gigi tiruan ya. Ini kondisi dua hal yang berbeda. Karena ini juga dalam pengawasan medis kan ya dokter ya. Jadi memang sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan ya. Memang ruang itu dibutuhkan kalau untuk di orto. Baik, siap dokter Citra. Tentang pemasangan dan juga tentang kehilangan gigi ini ternyata pengaruhnya cukup luar biasa ya dokter ya. Karena memang mulut ini kan yang mencerna makanan, gigi-gigi kita. Penyerapan gizi pun bahkan berawalnya dari mulut ya dokter ya. Kalau misalnya ada masalah atau kendala, ini dokter Citra kan ada di Galeri Chandra ya dokter. Ya. Ini untuk para pendengar, para pemirsa di YouTube juga yang ingin sekali konsultasi langsung ke dokter Citra, ini jam berapa, hari apa begitu dokter? Silakan, saya praktek di Galeri Chandra setiap hari, itu terutama di jam 7 sampai jam 9 pagi, kemudian di jam 2 sampai jam 4 sore. Baik, siap. Tapi untuk dokter giginya apakah dokter Citra aja atau ada di beberapa jadwal khusus begitu dokter? Chandra ini itu kami bertiga. Ada dokter gigi Arif Suryadinata, spesialis ortodonti, itu untuk yang merapikan gigi ya. Kemudian saya sendiri, kemudian dokter gigi Trisinta, ini juga dokter gigi umum. Baik, siap. Jadi untuk harinya tadi Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu dari jam berapa dokter? Jam 7 sampai jam 9 pagi. Siap. Dan jam 2 sampai jam 4 sore. Siap. Jadi untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin sekali berkonsultasi tentang kesehatan mulut dan gigi, bisa langsung datang ke Galeri Chandra ini ya dokter ya. Baik, siap. Dengan senang hati. Siap. Kita masih akan jeda sejenak ya dokter ya. Kami juga masih akan terus hadir untuk Anda yang ingin langsung konsultasi bersama dengan dokter Citra. Boleh sekali langsung aja ke nomor telepon kami 495850 saudara, dan juga di WhatsApp kami 081555600915. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda.
Welcome to Mobile Legends! Ayo cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah. Defeat! Ya, kalah lagi. Serius amat. Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal. Ya elah, cuma game doang. Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak? Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara dalam Malang Siang ini bersama dengan Dr. Gigi Citra Insanii, M.Med.Ed, Dr. Gigi Umum RSIA Galeri Chandra. Ini mungkin banyak yang belum kenal sama Galeri Chandra, dokter boleh sedikit diulas begitu tentang RSIA Galeri Chandra ini. Silakan Dr. Citra. Ya, RSIA Galeri Chandra ini memang rumah sakit ibu dan anak ya. Tapi insya Allah tidak lama akan berubah ke rumah sakit umum. Baik, siap. Dan secara posisi letaknya sangat strategis karena ada di Jalan Soekarno-Hatta Malang. Baik. Di sana dekat dengan kampus Brawijaya, Polunema. Kemudian ya kita tahu sendiri ya bahwa rumah sakit ini memang berada di pusat kota Malang ya, yang sangat mudah dijangkau seperti itu. Dan insya Allah sudah banyak pelayanan kesehatan yang bisa diberikan oleh rumah sakit Galeri Chandra ini. Baik, siap. Ada berapa poli dokter yang ada di Galeri Chandra, dokter? Ada poli gigi, kemudian poli kulit yang terbaru itu kulit, kemudian oxygen ya tentunya, anak, banyak ini cukup banyak. Baik, siap. Bedah umum, kemudian ada poli kejiwaan juga. Syaraf, terus penyakit dalam. Baik sih ya. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan umum masyarakat, apakah menerima BPJS dokter untuk Galeri Chandra ini? Kalau Galeri Chandra bekerja sama dengan BPJS. Baik. Jadi sebagai vaskes pertama atau rujukan dokter biasanya? Kalau Galeri Chandra untuk vaskes rujukan. Baik, siap. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya, ketika ada kondisi-kondisi yang membutuhkan beberapa klinik atau poli yang ada di Galeri Chandra, bisa meminta rujukan dari vaskes pertama untuk menuju untuk dilanjutkan perawatannya di rumah sakit Galeri Chandra. Siap. Kita bahas lagi nih kesehatan mulut dan gigi. Apalagi ketika kondisi gigi yang hilang, ini pengaruhnya juga nggak cuma secara estetika aja ya dokter ya, nggak cuma secara wajahnya nanti akan berubah, apalagi bagian depan ya dok. Ini kan kondisi yang sangat tidak menyenangkan, apalagi yang bagian depan yang hilang. Untuk lansia dokter, gigi ini kan juga semakin bertambah usia, kemudian kekuatannya akan semakin berkurang begitu dokter. Untuk lansia, apakah juga dilakukan treatment yang sama ketika kondisinya beberapa gigi hilang begitu dok? Karena faktor usia dok. Iya, kalau lansia itu memang suatu kondisi khusus ya. Jadi lansia ini memang secara fisiologis itu sudah mengalami kemampuan dari jaringan untuk memperbaiki diri. Kemudian beberapa kondisi itu memang secara usia, secara normal berproses memang untuk mengalami penurunan fungsi seperti itu. Dan memang penanganan dari lansia ini memang secara kebutuhan itu ada kebutuhan khusus untuk penanganannya. Dalam hal mungkin lebih kepada secara psikologis, mental dari pasien. Kemudian beberapa karakter dari lansia yang memang perlu untuk kita intervensi terlebih dahulu ya untuk sebelum menerima perawatan dengan gigi tiruan ini. Karena ini akan sangat bergantung sekali pada kooperatif dari pasien lansia supaya bisa mensupport untuk keberhasilan dari perawatan gigi tiruan ini. Siap. Dokter Nun Sewu, kalau kita menggunakan gigi tiruan entah itu yang lepas ataupun yang cekat ini kan barang asing yang masuk ke dalam mulut ya dokter. Pasti kan ada rasa nggak nyaman begitu ya dokter ya. Ini berarti khususnya untuk para lansia pun rasa itu akan dua kali lipat lebih ya daripada orang-orang usia produktif, atau bagaimana dokter? Rasa tergantung tidak nyaman dari itu karakter pasien juga sebetulnya tergantung dari karakter pasien juga. Tidak semua lansia juga seperti itu. Ketika memang lansianya ini memang memiliki kemampuan adaptasi yang baik, kemudian dari sisi psikologis itu sangat mudah untuk beradaptasi dan menerima suatu hal baru. Ini biasanya juga
tidak apa istilahnya tidak reject ya, artinya mudah sekali untuk bisa menerima perawatan ini. Baik. Tergantung juga dari karakter pasien lebih kepada itu. Seberapa penting gigi pasangan ini untuk pasien lansia, dokter? Kalau gigi tiruan sebetulnya tidak hanya untuk lansia ya, untuk semua kalangan, semua umur itu tetap sangat penting ya, dokter sekali. ya. Iya. Sebetulnya untuk kepentingannya sama antara anak-anak, dewasa dan orang tua gitu ya, karena memang ini akan mengubah kualitas hidup dari seseorang, tidak hanya lansia, dewasa, untuk usia produktif pun juga akan sangat penting sekali ya, untuk menggunakan gigi tiruan ketika memang sudah ada pencabutan di rongga mulutnya. Baik, ini akan mengubah kualitas hidup tentunya. Baik, siap dokter. Untuk lansia dengan komorbid, dokter, ini bagaimana treatmentnya untuk pemasangan giginya? Apakah cuma disarankan menggunakan yang lepasan saja, atau masih memungkinkan menggunakan gigi pasangan yang yang cekatan atau yang satunya tadi itu, dokter? Implan. Ya. Nah, terkait dengan kondisi sistemik tubuh secara keseluruhan, ini memang akan berpengaruh pada seseorang ketika memutuskan akan menggunakan gigi tiruan. Ini adalah hal pertama yang perlu diperhatikan. Pengaruhnya ada di mana? Pengaruhnya adalah pada saat kita memutuskan untuk menggunakan gigi tiruan, dokter itu akan memastikan bahwa seluruh penyakit yang ada di dalam rongga mulutnya, kondisi kelainan yang ada dalam rongga mulutnya itu bersih dulu. Artinya misalnya ada gigi yang berlubang, itu harus ditambal dulu. Kemudian ada karang gigi, itu harus dibersihkan dulu. Ketika masih ada sisa-sisa akar, itu juga harus dicabut terlebih dahulu. Nah, perawatan pendahuluan yang akan dokter lakukan sebelum ke perawatan gigi tiruan ini sangat membutuhkan kondisi yang prima dari secara sistemik pasien. Jadi pada saat misal ada sisa akar yang harus dicabut dulu nih, karena kita tidak mungkin memasangkan gigi tiruan di atas sisa akar yang masih ada di atas tulang. Sisa akar ini harus dicabut. Nah, pencabutan sisa akar ini pasti akan memperhatikan kondisi sistemik. Tidak boleh ada tensi yang tinggi, tidak boleh juga ada kondisi gula darah yang tinggi misalnya. Nah, ini harus dipastikan dulu tidak ada kondisi yang mempersulit untuk pencabutan itu dilakukan. Nah, setelah dipastikan bahwa semua dalam keadaan normal, maka perawatan pendahuluan itu akan bisa mudah untuk diterapkan. Siap. Setelah bersih semua, baru perawatan untuk rehabilitasi itu bisa dilakukan. Baik, dan siap untuk dipasangkan gigi tiruan. Artinya memang untuk lansia atau beberapa orang yang memiliki kondisi tensi tinggi, gula darah tinggi, untuk pemasangan gigi yang akan ditanam pun juga ada beberapa hal yang akan dicek dulu ya, dokter ya? Sebaiknya iya. Karena ada kondisi sistemik juga seperti diabetes. Ini adalah kondisi di mana tidak menguntungkan pada pengguna gigi tiruan yang akan mempengaruhi pada ketinggian tulangnya. Tulang yang bekas dicabut giginya itu tadi akan lebih cepat turun ketika ada kondisi diabetes pada pasien. Jadi dengan dikontrolnya diabetes ini akan merupakan upaya kita supaya penurunan tulang itu tidak cepat terjadi, memperlambat itu. Baik, siap. Dokter, mitos atau fakta ketika mencabut gigi bagian belakang itu akan bisa menyebabkan kebutaan dan lain sebagainya, dokter? Insya Allah itu mitos. Baik, siap. Karena hubungan antara saraf mata dengan gigi itu tidak berhubungan. Baik. Jadi jangan khawatir, aman saja dilakukan pencabutan, tidak berhubungan dengan area mata. Asalkan dilakukan oleh tenaga kesehatan ya, dokter ya. Berkompeten ya. Betul, baik. Ini khawatirnya dicabut sendiri, pasti akan ada resiko-resiko yang mengiringi begitu ya, dokter ya. Terus beberapa waktu terakhir ini juga lagi musim itu, dok, penggunaan alat untuk merapikan gigi yang hanya dipasang saja. Ini bagaimana menurut dokter Citra? Apakah itu direkomendasikan oleh dokter gigi atau bagaimana, dok? Yang untuk ini ya, semacam merapikan gigi gigi. Liner itu ya. Ya, itu memang sekarang sedang berkembang. Tapi memang setiap alat yang akan kita pasangkan di pasien itu memiliki indikasi kasusnya masing-masing. Jadi alat-alat tertentu itu memang bisa optimal untuk kasus-kasus tertentu seperti itu. Mungkin yang lepasan seperti itu untuk kasus yang memang sederhana, untuk gigi yang berantakan yang tidak terlalu parah, itu mungkin memang bisa diterapkan. Tapi ada beberapa kasus yang memang tidak bisa menggunakan alat yang demikian, harus menggunakan behel yang cekat mungkin. Jadi memang tergantung dari indikasinya saja. Kalau dari sisi tenaga medis ini melihatnya indikasinya bagaimana. Kalau memang tidak diperlukan alat yang demikian, ya mungkin
tidak bisa digunakan yang seperti itu. Baik, siap. Dan itu semua tergantung pada pasiennya masing-masing ya dokter ya, karena kondisi satu dengan lain pasien itu berbeda begitu ya dokter. Siap. Sekali. Baik, ini yang menjadi pertanyaan final ini dokter, untuk biaya perawatan atau mungkin tindakan ketika akan melakukan pemasangan gigi di Galeri Chandra ini seperti apa dokter? Ya, untuk standar pembiayaan itu sudah ada memang ya dari rumah sakit. Di sana ada tindakan yang memang bisa layani di Poligigi RSIA Galeri Chandra. Itu yang pertama tambal gigi itu ada, tergantung dari bahannya sebetulnya. Jadi pembiayaan itu tergantung dari bahannya dan sangat bervariasi sekali. Jadi untuk tambal itu di RSIA Galeri Chandra bergantung dari bahan yang dipilih yang begitu ya dokter ya, dan digunakan. Kemudian bergantung juga dari besar kecilnya lubang. Lubang kecil, yang sedang dengan yang besar itu akan ada range untuk pembiayaannya. Kemudian pencabutan juga demikian. Ketika itu kasus yang mudah, ringan, sedang atau sulit itu juga akan ada range pembiayaannya. Seperti operasi odontektomi itu juga kami melakukan. Itu tergantung dari posisi giginya. Kalau masih di permukaan dengan nanti yang dalam dan lebih dalam lagi itu akan ada range pembiayaannya. Jadi jangan khawatir. Gigi tiruan pun juga banyak pilihannya. Kami menyediakan mulai dari yang berbahan akrilik, berbahan kerangka logam, porselen, atau mau dikombinasi keduanya itu juga ada. Dokter. Nah, insya Allah banyak pilihan. Tinggal datang aja konsultasi langsung pada dokter gigi yang bertugas ya dokter ya. Kalau dokter Citra tadi di hari apa saja dokter? Saya di Senin sampai Sabtu. Oh baik, dari jam 7 sampai jam 9 dan jam 2 sampai jam 4 sore. Siap. Jadi langsung konsultasi, ketemu langsung dengan dokter Citra. Silakan. Cek kondisi kesehatannya terlebih dahulu begitu ya. Khawatirnya nanti apakah untuk pasien-pasien tadi dengan resiko tinggi ini perlu membawa kartu semacam biasanya kan setiap bulan mereka kan harus melakukan kontrol ke dokter penyakit dalam, itu diperlukan atau untuk seperti apa? Pasien dokter yang Citra memang sudah ada indikasi ke arah kelainan sistemik dan sudah rutin melakukan pemeriksaan, boleh silahkan dibawa hasil pemeriksaannya. Tapi jika pun tidak, kami akan melakukan konsul atau merujuk pasien ini kepada yang berkompeten untuk memeriksa ketika memang dibutuhkan untuk pemeriksaan. Misalnya saya melihat ada indikasi di sini tensinya tinggi atau ada gejala diabetes yang bisa terpantau dan diceritakan oleh pasien pada saat itu, mungkin kami akan merujuk terlebih dahulu pasien ini kepada yang berkompeten untuk mendapatkan lampu hijau melakukan tindakan di poligigi selanjutnya. Siap, tetap akan ada screening awal artinya ya dok ya. Jadi pasien tidak langsung ujuk-ujuk cabut gigi dokter, cabut gitu enggak ya dokter? Iya, kita akan ngobrol dulu. Siap. Ini kan biasanya pasien udah ngerasa kayak kesakitan banget giginya, maunya dicabut aja. Ini sebenarnya boleh nggak sih dok? Sakit gigi minta dicabut? Nah, sakit gigi ketika memang kondisi gigi itu dalam keadaan saat itu hadir dengan kondisi yang sakit, cenut-cenut sakit gitu ya, itu memang belum boleh dilakukan tindakan pencabutan. Baik. Jadi harus dipending dulu. Karena apa? Pertama, infeksi harus diredakan dulu dengan antibiotik supaya kondisi infeksi itu tidak ada, bengkaknya sudah berkurang, kemerahan dan lain-lain, sakitnya pun juga hilang. Selain itu, kondisi yang demikian ketika akan dilakukan anestesi atau dibius itu tidak jalan anestesinya. Jadi memang kontraindikasi ketika gigi itu masih sakit untuk dilakukan pencabutan. Anestesi atau bius yang kita terapkan sebelum kita mencabut gigi itu tidak bisa jalan pada kondisi yang sedang sakit seperti ini. Siap. Artinya memang pasien harus bersabar ya dokter ya. Jadi pasien memang harus meredakan dulu sakitnya itu dengan obat-obatan, baru kemudian kurang lebih 1 minggu itu bisa kembali untuk dicabut gigi. Siap. Dan tidak semua kondisi gigi yang sakit kemudian berlubang sedikit bisa dicabut ya dokter Citra ya. Tidak harus seperti dicabut, itu ya. Jadi semuanya tindakan-tindakan itu akan diputuskan oleh dokter yang bersangkutan. Apakah mungkin bisa diperiksakan dulu lebih baik karena kita perlu lihat kondisinya seperti apa. Nah, untuk perawatan gigi sebaiknya kita datang ke dokter gigi. Ini bisa sekaligus juga meliterasi masyarakat kita dokter agar nggak takut lagi ke dokter gigi dokter. Silakan disampaikan dokter Citra. Iya memang dokter gigi ini sepertinya dokter yang paling ditakuti ya. Padahal enak ya tambah dibersihin gitu ya dok ya. Iya jangan khawatir karena bagaimanapun sebetulnya kami kan tidak berniat menyakiti ya. Betul. Justru membantu ya dokter itu ya. yang perlu ditekankan bahwa kami tidak berniat menyakiti. Jadi yakin saja bahwa
Yang penting semua sudah dilakukan dengan sesuai prosedurnya, dan alat-alat pun sekarang sudah sedemikian rupa canggihnya. Jarum suntik yang dulu itu besarnya seperti apa diameternya, sekarang itu sudah tipis sekali. Jadi, gitu ya dok suntik itu insya Allah sudah tidak udah nggak berasa. Ya. Baik, dan siap. sebelum tindakan pun dokter gigi kan pasti akan memberikan komunikasi informasi secara baik ya, mengedukasi pasien terlebih dahulu, meyakinkan itu, karena pendekatan yang demikian tuh sangat dibutuhkan memang, supaya ada kepercayaan antara pasien dengan dokter gigi dan dokter gigi dengan pasiennya. Siap, jadi nggak perlu takut, dan sebaiknya dalam kurun waktu berapa lama dokter kita pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan kondisi gigi kita, Kontrol dokter? rutin ke dokter gigi itu sebaiknya 6 bulan sekali. Baik, ini berlaku untuk segala usia dokter? Segala usia, kemudian segala kondisi ya, baik ada ataupun tidak kelainan, itu sebaiknya 6 bulan sekali kontrol ke dokter. Baik, jangan merasa gigi sehat baik-baik saja, Betul. kemudian nggak pernah kontrol gitu ya Iya. dokter. Khawatirnya nanti ketika datang masalah beruntun ya dok Biasanya ya? datang kalau sudah lubangnya besar. Baik siap dokter. Sebaiknya 6 bulan sekali untuk memeriksakan gigi kita ke dokter gigi, dan di RSIA Galeri Chandra. Ini juga Anda bisa nanti ketemu langsung sama dokter Citra ya. Hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 ya dok ya? Jam 7 pagi. Sampai jam 9, kemudian dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. sampai jam 4 sore. Wah, cukup panjang ini ya. Tapi nanti nggak cuma dokter Citra aja ya. Iya, Ada banyak dokter yang tim, lain iya, juga silakan. yang siap menerima Anda. Dokter, terima kasih sekali sudah hadir Terima ke Pro 1 kasih. RRI Malang, berbincang bersama kami, dan kami kemudian mendapatkan lagi ilmu ini tentang pentingnya merawat gigi, apalagi untuk kehilangan gigi ini harus segera dilakukan tindakan dokter ya. Sebagai penutup dokter, pesan yang ingin disampaikan khususnya bagi pasien yang sampai saat ini masih pede aja dengan gigi yang hilang dokter. Monggo silakan dokter Citra. Iya, jagalah giginya sebelum merasa kehilangan ya akan keberadaannya. Betul. Dan kalau sudah hilang, silahkan untuk segera diperhatikan untuk diganti. Siap. Terima kasih sekali dokter Citra. Sehat selalu dokter, Ya, bersama terima tim kasih. dari RSIA Galeri Chandra semua ini ya dokter ya, timnya dari ya. tim Galeri Chandra. Baik, siap. Semoga untuk aktivitasnya lancar semua. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semua. Dan segera sesaat lagi saudara kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pastikan selalu bersama kami. Pro 1.